Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anissa Istiqomah. Saya merupakan salah satu dosen di program studi D3 Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah IT Project Management. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 yang mempunyai bobot 2 SKS teori. Pembelajaran dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan, ditambah dengan 2 kali evaluasi yaitu UTS dan UAS. Capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 4 CPL, yaitu yang pertama, memiliki semangat juang, kedisiplinan, kemandirian, dan kewirausahaan, serta terbuka dengan perkembangan teknologi baru dalam penerapan di kehidupan kampus, masyarakat, maupun dudika. Yang kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi, serta mampu bertanggung jawab pada pencapaian hasil baik secara mandiri atau berkelompok di dalam maupun di luar kampus. Yang ketiga, mampu membangun sistem informasi dengan menerapkan tools, teknik, dan proses manajemen proyek, serta menerapkan teknik UI/UX berdasarkan metodologi yang tepat sesuai dengan karakteristik kebutuhan organisasi. Yang keempat, mampu memahami konsep manajemen proyek untuk pengembangan sistem informasi, perancangan UI/UX, dan penggunaan data yang legal sesuai dengan kebutuhan organisasi beserta keamanannya. Terdapat 5 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membuat rencana proyek IT dengan penuh tanggung jawab, ketelitian, serta menunjukkan sikap kolaboratif. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan tools manajemen proyek untuk kerjasama dan komunikasi tim dengan sikap kooperatif, saling menghargai kontribusi anggota tim, dan menjaga etika komunikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan project management knowledge area, tools and teknik dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap kolaboratif. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan project management and information technology konteks dengan menunjukkan sikap antusias dan rasa ingin tahu. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan framework Agile Scrum dengan menunjukkan sikap terbuka terhadap kolaborasi tim dan antusias dalam memahami nilai-nilai Agile. Materi pembelajaran mencakup yang pertama, pengenalan manajemen proyek, yang kedua, Agile Scrum, yang ketiga, Project Management and Information Technology Context, yang keempat, Project Management Process Group, dan yang kelima, Project Management Knowledge Area, Tools and Technique. Referensi utama yang digunakan yaitu yang pertama dari Ken Schwaber and Jeff Sutherland tahun 2020 yang berjudul Panduan Scrum. Kemudian yang kedua, Kathy Schwabel tahun 2011 berjudul Information Technology Project Management. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu Student Centered Learning melalui ceramah interaktif, kemudian melalui diskusi, lalu melalui Project Based Learning. Mahasiswa diberikan penugasan membuat rencana proyek IT yang menerapkan framework manajemen proyek. Pendekatan ini memposisikan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam belajar. Sistem penilaian terdiri dari penugasan, yaitu sebesar 70%, kemudian UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 15%. Penilaian berfokus pada proses pembelajaran, sehingga penugasan mempunyai bobot yang dominan. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan 4, dengan topik Agile Scrum dan dengan subtopik Agile Principle, Agile Value, dan Scrum Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Ya, silahkan bisa presensi dulu. Pada pertemuan hari ini, melanjutkan ya pertemuan yang sebelumnya. Jadi masih Agile Scrum begitu ya. Pertemuan pekan lalu kita belajar apa? Masih ada yang ingat? Apa itu Agile? Oke, silahkan. Agile itu adalah framework pengembangan software yang dilakukan secara berulang atau berkala. Ya, tepat sekali ya.
Jadi Agile adalah framework tentang apa tadi? Rekayasa perangkat lunak begitu ya, yang mana tadi bertahap gitu. Jadi ini kata kuncinya ya, bertahap dan berulang. Artinya nanti ada iterasi gitu ya, bertahap dan berulang. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita belajar terkait Agile Scrum tahap 2 ya, rekan-rekan ya, tahap 2. Kenapa tahap 2? Karena ini melanjutkan dari yang sebelumnya. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan framework Agile Scrum dengan menunjukkan sikap terbuka terhadap kolaborasi tim dan antusias dalam memahami nilai-nilai Agile. Kemudian indikator capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan susunan-susunan tim Scrum. Yang akan kita pelajari ada 3 topik ini ya, untuk mendukung indikator capaian tadi ya. Jadi ada prinsip-prinsip di dalam Scrum, kemudian yang kedua nilai-nilai atau Scrum value ya, nilai-nilai di dalam Scrum, dan yang ketiga yaitu Scrum Team atau tim Scrum. Prinsip Scrum, nih, ada berapa itu? Ada 6. Kita bahas satu persatu ya. Empirical process control. Berarti di situ ada pengendalian. Pengendalian terhadap apa? Nilai empiris gitu. Maksudnya apa? Jadi di situ ketika kita menggunakan Scrum, kita tidak kemudian menilai sesuatu atau mengatasi suatu permasalahan itu berdasarkan dugaan. Tetapi kita harus berdasarkan riset, kemudian bisa juga berdasarkan fakta, kemudian bisa juga berdasarkan observasi begitu ya, yang berlandaskan pada pilar di dalam Scrum-nya gitu. Apa aja? Transparansi, inspeksi dan adaptasi. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan mungkin? Empirical process control, jelas ya? Oke, yang kedua tadi apa? Self-organization. Jadi di dalam Scrum itu diberikan wewenang untuk mengelola timnya itu sendiri gitu. Pembagian pekerjaannya ataupun goalnya di setiap pekerjaannya apa saja itu nanti akan dikelola sendiri oleh Scrum ini, begitu ya. Oke, yang ketiga adalah collaboration. Jadi di dalam Scrum itu sangat menjunjung tinggi kolaborasi. Kolaborasi itu apa sih? Kerjasama ya, kerjasama tim gitu ya. Jadi saling bekerja sama di dalam mengelola proyeknya. Kemudian yang berikutnya adalah value based prioritization. Di dalam Scrum juga akan memprioritaskan gitu ya, berdasarkan nilai bisnisnya yang mendukung kebutuhan penggunanya yang tertinggi, maka itu akan diprioritaskan di atas gitu. Maka akan dikerjakan duluan gitu. Yang berikutnya time boxing. Nah, time boxing itu adalah berhubungan dengan waktu, batasan waktu gitu ya. Nanti di setiap kegiatan di Scrum-nya itu akan mempunyai batasan waktu gitu. Jadi ada batas waktunya supaya apa? Supaya nanti timeline-nya tidak melewati dari targetnya begitu. Nah, itu ada time boxing-nya gitu. Oke, yang terakhir adalah iterative development. Ini seperti yang dikatakan Mbak Amel tadi ya, bahwa Agile itu iteratif. Demikian juga dengan Scrum. Scrum juga iteratif karena tadi Scrum masuk ke dalam payung Agile gitu kan. Iteratif artinya adalah berulang gitu. Nanti ada istilah namanya adalah sprint gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan framework yang lain gitu. Nah, sprint itu adalah siklus waktu yang mana berulang begitu. Oke, terkait prinsip Scrum ada pertanyaan mungkin rekan-rekan? Belum ya? Yang berikutnya adalah Scrum value atau nilai-nilai di dalam Scrum. Ada berapa itu? Ada 5. Apa aja? Oke, jadi courage itu adalah keberanian, ya, keberanian. Nah, apa yang dimaksud keberanian gitu? Jadi di dalam Scrum itu harus punya nilai keberanian gitu. Keberanian sangat penting untuk dimiliki oleh
tim Scrum itu gitu ya. Jadi berani untuk mengungkapkan kalau ada masalah, kalau ada kendala, ataupun berani juga misalkan berbeda pendapat gitu. Oh, menurut saya fitur yang itu nggak terlalu penting gitu ya. Menurut saya yang penting adalah fitur yang ini gitu. Nah, itu harus berani gitu ya. Nah, itu sangat mendukung keberhasilan dari tim Scrum tersebut. Oke, yang berikutnya tadi fokus ya. Jadi harus fokus gitu. Harus fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, di setiap pekerjaan itu akan ada tujuannya gitu. Tadi ada sprint ya. Ada sprint. Nanti di setiap sprint itu ada sprint goal gitu. Jadi sprint goal itu adalah tujuan dari sprint yang harus dicapai di suatu sprint gitu kan. Nah, itu rekan-rekan harus fokus gitu ya. Harus fokus terhadap sprint goal tadi gitu. Jadi harus fokus mengerjakan supaya bisa mencapai sprint goal-nya itu gitu. Nah, ini penting juga ya. Kemudian komitmen. Nah, ini ada hubungannya ya dengan yang fokus tadi. Jadi komit gitu, komitmen itu ya berarti komitmen terhadap tadi tujuan dari sprint goal-nya jika itu memang sprint gitu, atau yang lebih luasnya lagi product goal-nya. Tujuan dari dibuatnya produk ini apa sih gitu ya, supaya proyek itu bisa berhasil gitu ya. Oke, yang berikutnya respect. Respect itu apa sih? Menghargai ya, menghargai. Tadi ini juga kaitannya dengan kolaborasi. Ketika kita berkolaborasi, maka nilai respect atau nilai menghargai ini penting sekali untuk dimiliki ya rekan-rekan ya. Karena ketika berkolaborasi tentunya setiap individu itu punya sifatnya masing-masing begitu kan. Nilai respect ini sangat penting untuk rekan-rekan miliki di dalam tim Scrum-nya. Yang terakhir apa? Openness. Apa itu openness? Transparansi atau keterbukaan. Tadi ya, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Kalau ada kendala ya disampaikan timnya begitu ya. Kita masuk ke yang berikutnya ya, yaitu Scrum Team gitu ya. Nah, ini saya ada permainan. Di sini ada 8 box gitu. Nah, ini nanti rekan-rekan silahkan, ini ada sticky note ya di depan ini ya. Sticky note di depan itu mencerminkan masing-masing boxnya gitu. Kemudian nanti yang rekan-rekan nilai ini adalah definisi dari Scrum Team itu dipindahkan ke sisi kanan gitu. Oke, sudah. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Oke, kita coba bahas bersama ya. Ya, terima kasih rekan-rekan sudah memberikan semangat. Oke, ini menurut Mas Hafiz ada 4 box gitu ya yang termasuk di dalam definisi Scrum Team. Kita coba lihat ya. Menurut Mas Hafiz, Scrum Team adalah ini dipimpin oleh project manager gitu. Betul nggak rekan-rekan? Setuju? Oh, salah. Oke, ya. Jadi kurang tepat ya. Betul, salah gitu. Jadi Scrum Team itu tidak dipimpin oleh project manager. Di dalam Scrum Team itu tidak ada istilah project manager ataupun product manager begitu ya. Jadi nanti di dalam Scrum Team itu adanya product owner. Oke, saya kembalikan lagi ya ke sisi satunya begitu. Oke, yang berikutnya menurut Mas Hafiz itu Scrum Team adalah fokus di beberapa produk gitu. Nah, apakah betul? Salah. Jadi fokusnya sebaiknya ke satu produk aja gitu kan. Oke. Yang berikutnya cross functional. Betul. Oke, ya betul ya. Betul. Jadi tadi Scrum itu kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini cross functional artinya adalah lintas fungsi gitu ya. Di dalam kolaborasi itu lintas fungsi. Jadi anggota tim itu punya keahliannya masing-masing gitu ya.
dan saling berkolaborasi. Ya, tepat ya, ini ya Scrum Team. Yang berikutnya menurut Mas Hafiz itu Scrum Team 10 orang atau kurang. Betul? Ya, betul ya. Scrum Team sebaiknya maksimal 10 orang gitu. Jadi kalau kurang ya nggak apa-apa gitu. Oke, kita lihat yang di sebelah satunya ya. Tadi yang nggak dipilih berarti satu itu always same in every sprint. Berarti selalu sama di setiap sprint, iya nggak? Salah, betul. Jadi salah ya, nggak selalu sama gitu. Bisa aja tim Scrum ini ya bisa aja berubah gitu ya. Oke, self manage. Nah, betul ya. Tadi ya yang berkaitan dengan apa tadi? Prinsip ya, prinsip Scrum ya, bahwa dia self organization. Nah, ini self manage. Jadi dia dibolehkan mengelola timnya sendiri, begitu ya. Oke, group of programmers. Enggak. Salah, karena Scrum Team itu nggak hanya programmer aja. Tadi saya singgung ya bahwa ada product owner juga, gitu kan? Salah ya. No sub team or hierarchies? Ya. Oke, jadi no sub team or hierarchies. Artinya di dalam Scrum itu tidak ada hierarki gitu. Jadi di dalam Scrum itu tidak ada senior, junior gitu ya. Nggak ada gitu. Bahkan di dalam Scrum tidak ada definisi seperti back end, front end, seperti itu ya. Jadi yang ada adalah tadi cross fungsional gitu. Jadi dia punya keahlian back end, dia punya keahlian front end gitu ya. Tetapi tidak dibagi ke dalam apa ini? Sub team atau hierarki gitu ya. Dia tidak dibagi ke dalam sub team atau hierarki. Tapi di situ satu bagian gitu ya. Yang mana yaitu tim Scrum gitu ya. Tadi kita sudah mengetahui gitu ya definisi dari Scrum team gitu ya. Nah, sekarang Scrum team itu terdiri dari apa saja gitu. Nah, ini ada 9 box gitu ya. Saya punya 9 box gitu ya. Kira-kira dari 9 box ini yang termasuk Scrum Team itu yang mana saja? Siapa yang mau maju? Oke, ini ada 3 box yang dipilih gitu ya. Ada yang pertama ya, kita bahas ya. Scrum Team terdiri dari yang pertama Product Owner, betul? Betul ya. Jadi Scrum Team yang pertama itu adalah Product Owner. Nih yang dipilih lagi yang kedua Developer, betul apa salah kira-kira? Ya, tepat sekali ya, developer. Yang ketiga yang dipilih adalah Scrum Master, betul? Jadi di dalam Scrum Team itu hanya ada 3 ini ya. Ternyata betul semua gitu ya. Kita berikan aplaus. Di Scrum Team itu nggak ada front end developer Bu gitu. Adanya adalah keahlian front end developer. Nah, developer masuknya di mana? Di developer. Jadi adanya itu adalah developer. Di dalam developer nanti ada keahlian front end, ada yang ahli back end, ada yang ahli tadi database, ada yang ahli UI UX, desain dan lain sebagainya. Masing-masing role-nya tadi ada product owner, developer, Scrum Master itu punya peranan. Nah, di sini saya punya 12 box. Nanti silakan rekan-rekan pilih kotaknya, kemudian diletakkan di masing-masing kolom ini gitu. Apakah box ini termasuk peranan dari product owner atau box yang ini termasuk dalam Scrum Master dan seterusnya. Begitu. Saya butuh 3 orang untuk maju ke depan. Aku ikut.
Jawab. Oke, kita bahas dulu ya yang project owner. Menurut Mbak Reta, peran dari project owner di dalam Scrum Team yang pertama adalah membuat dan mengkomunikasikan item project backlog secara jelas. Betul nggak? Betul. Ya, jadi peranan dari project owner itu salah satunya adalah mengkomunikasikan terkait project backlognya atau item project backlog secara jelas. Kepada siapa? Kepada Scrum timnya. Gitu ya. Oke, yang berikutnya memastikan project backlog transparan, terlihat dan dipahami. Betul nggak? Oke, jadi memastikan project backlognya transparan. Transparan artinya semua anggota tim bisa melihatnya, gitu ya, bisa mengaksesnya. Gitu. Biasanya nanti digunakan tools, gitu ya. Tools yang dipakai apa, Bu? Yang sederhana itu dengan Trello. Nah, itu salah satu tools untuk mendukung transparansi ini ya, project backlog. Jadi bisa dilihat, bisa dipahami oleh semua anggota tim. Oke, ini menurut Mbak Reta lagi, project owner itu mengurutkan item project backlog. Betul nggak? Betul ya? Ya, jadi project owner juga yang mengurutkan item project backlognya. Tadi diurutkan berdasarkan apa? Masih ingat ya? Tadi mengurutkan ya? Prioritas. Betul sekali Mas Iqbal. Gitu. Jadi diurutkan berdasarkan prioritas. Prioritas yang paling tinggi akan diurutkan di paling atas. Nanti diurutkan tuh ya, semakin ke bawah maka prioritasnya semakin rendah. Yang berikutnya menurut Mbak Reta itu mengembangkan dan mengkomunikasikan tujuan produk secara eksplisit. Betul atau salah? Betul ya, tepat ya. Artinya adalah setiap anggota tim itu harus memahami tujuan dari produknya. Produk itu dibuat untuk apa sih? Nah, itu harus diketahui, dipahami, dan itu menjadi panduan atau dasar gitu ya, yang mana itu akan dicapai oleh tim dari Scrum-nya gitu. Jadi produk goal atau tujuan dari produk ini sangat penting gitu ya. Wah, ini Mbak Reta sudah bisa mendefinisikan semua peran dari project owner. Kita berikan aplaus untuk Mbak Reta. Menurut Mas Azriel, Scrum Master itu memastikan seluruh acara Scrum terlaksana serta berjalan secara positif, produktif, dan sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan. Kira-kira betul atau salah? Betul. Ya, tepat sekali. Jadi ini adalah salah satu peranan Scrum Master. Jadi memastikan setiap kegiatan di dalam Scrum itu berjalan sesuai dengan batas waktu tadi ya. Ada time boxing ya tadi ya. Nah, itu dipastikan oleh si Scrum Master. Oke, kemudian yang berikutnya menurut Mas Azriel, mengupayakan penghapusan hambatan terhadap kemajuan tim Scrum. Betul nggak? Mengupayakan penghapusan hambatan itu adalah Scrum Master. Lalu yang terakhir menurut Mas Azriel, saling menjaga akuntabilitas sebagai profesional. Kurang tepat. Ini masuknya kemana ini? Development tim. Berikan aplaus untuk Mas Azriel. Oke, yang terakhir development tim ya. Mas siapa tadi?
Mas Rama ya, kita bahas satu persatu ya. Menurut Mas Rama, itu development team peranannya menanamkan kualitas dengan memenuhi atau mematuhi definisi selesai atau definition of done. Betul atau enggak? Betul. Yang berikutnya menyesuaikan rencana mereka setiap hari demi mencapai tujuan sprint. Betul ya. Jadi developer itu nanti setiap hari akan ada pertemuan rekan-rekan. Namanya tadi daily scrum gitu ya. Nah, nanti di situ akan menyampaikan jika ada kendala gitu. Kemudian hari ini mereka akan mengerjakan apa, kemarin sudah menyelesaikan apa, begitu. Nah, yang berikutnya menyusun rencana untuk sprint, yaitu sprint backlog. Betul? Ya, betul ya. Itu kalau di lingkupnya product owner, maka product backlog. Kalau di lingkupnya developer, itu adalah sprint backlog, gitu ya. Oke. Yang terakhir, saling menjaga akuntabilitas sebagai profesional. Ya, betul ya? Ya. Kita berikan aplaus untuk Mas Rama. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu mungkin terkait peran Scrum Team atau terkait Scrum Team, silahkan. Saya Edik Belasidi. Pertanyaan saya, apakah satu orang bisa merangkap beberapa role dalam tim Scrum? Pertanyaannya bagus sekali ya. Jawabannya boleh, gitu ya. Jadi kalau di dalam tim yang kecil sekali seperti itu, gitu ya, maka kemungkinan merangkap memang jadinya besar, begitu ya. Jadi misalkan nih, satu orang itu dia berperan sebagai product owner, sekaligus dia juga berperan sebagai developer, gitu. Nah itu bisa ya. Atau bisa juga masternya itu merupakan developer juga, gitu. Sehingga akhirnya master juga merangkap sebagai developer. Nah itu boleh, gitu. Tetapi dalam menjalankan peranannya nanti punya akuntabilitas masing-masing, gitu. Jadi walaupun itu dirangkap oleh satu orang, gitu ya. Misalkan katakanlah Mas Iqbal nih, Mas Iqbal di dalam tim itu sebagai Scrum sekaligus sebagai developer, gitu. Nah itu boleh. Cuman nanti ketika Mas Iqbal sebagai Scrum Master, maka peranannya yang Scrum Master tadi. Ketika Mas Iqbal sebagai developer, tentunya juga akan menjalankan peranan yang sebagai developer, begitu. Nah ini penelitian yang kami lakukan, gitu ya. Judulnya adalah implementasi Scrum dalam pembangunan aplikasi presensi siswa berbasis Android di SMK Budi Mulia 2. Gitu ya. Jadi di sini mahasiswa itu sebagai development teamnya, kemudian product ownernya dari MITPA yaitu SMK Budi Mulia 2, lalu untuk Scrum Masternya dari dosen, begitu. Jadi hanya ada 3 role, begitu. Demikian juga tim Scrum-nya harus mengimplementasikan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip di dalam Scrum. Kita masuk ke penugasan ya rekan-rekannya. Jadi penugasannya nanti silahkan rekan-rekan bentuk kelompok, begitu ya. Satu kelompok maksimal 7 orang. Kemudian rekan-rekan buat proyek IT. Nah di dalam proyek IT itu nanti mengimplementasikan Scrum. Nanti rekan-rekan susun tim Scrum-nya. Kemudian masing-masingnya dijelaskan peranannya. Oke, karena waktu juga sudah habis, begitu kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mengikuti perkuliahan dengan aktif. Kita cukupkan dengan berdoa juga ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa saya berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan. Semoga harinya menyenangkan hari ini, begitu ya. Dan sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.